Assalamualaikum semuanya. Makasih buat yang udah ngeklik video ini dan ketemu lagi di channel YouTube aku. Sebelum kita mulai videonya jangan lupa klik subscribe ya, biar nggak ketinggalan notifikasi kalau aku upload video baru. Nah, di video kali ini aku mau kasih resep buat bikin bumbu dasar putih dan bumbu dasar merah. Ini tuh tips banget buat menghemat waktu dan menghemat pengeluaran buat beli bumbu gitu. Jadi kalau misalkan kita pakai ini, aku sih ngerasanya jadi lebih hemat gitu ya bun buat beli bumbu-bumbunya, dibandingin sama tiap pagi tuh harus kayak ngupas bawang, ngupas cabai, harus ngeblender lagi, harus ngulek lagi. Itu tuh kayak lebih ribet gitu dan lebih memakan banyak waktu. Nah, buat bunda yang pengen tahu resepnya, tonton terus videonya sampai habis ya. Ini tuh aku bikin sebenarnya dikit, tapi karena di food prep yang bulan lalu masih ada sisa satu box yang aku simpan di freezer, jadinya tuh jadi masih banyak gitu, dan ini kayaknya bisa cukup deh sampai buat 1 bulan. Oke, langsung aja ke videonya. Nah, yang diperluin adalah timbangan, terus ini bahan-bahannya pakai bawang merah, terus juga pakai bawang putih. Nah, kalau udah, kita juga butuh jahe, lengkuas, sama kita butuh nanti ketumbar. Aku lupa sih masukin, harusnya kita juga butuh cabe buat bikin bumbu dasar merahnya. Dan kalau cabe itu takarannya ya disesuaikan aja ya bun. Nah, langkah pertama kita timbang dulu. Pokoknya dia tuh takarannya bawang merahnya 2 kali lipat dari bawang putih. Di sini aku pakai bawang merahnya 200 gram, bawang putihnya 100 gram aja. Kalau misalkan bunda pengen bikin yang lebih banyak, silahkan disesuaikan aja ya. Misalkan bawang merahnya mau 400 gram, bawang putihnya berarti 200 gram. Nah, ini jadi jumlah bawang merah dan bawang putihnya 300 gram. Terus aku pakai jahe sama lengkuas. Itu maaf tadi aku nggak ketimbang ya bun, itu aku pakai beratnya 20 gram masing-masing. Kita juga butuh ketumbar. Aku sih nggak terlalu suka ketumbar yang strong banget, jadi aku tambahin ketumbarnya nanti 1,5 sendok makan aja. Langkah pertama kita kupas dulu semuanya, ala-ala gitu, pengen nyobain ngupas bawang putih pakai chopper, ternyata failed gitu bun, kehancuran gitu. Bunda pernah nggak ngupas bawang putih pakai chopper? Kayaknya sih karena kelamaan gitu deh aku ngechoppernya, jadi dia udah kayak hancur gitu. Kayaknya lebih baik pakai tips yang direndam dulu sama air hangat. Nah, itu kayaknya lebih worth it deh dibandingin ngupas bawang kayak gini. Tuh, udah hancur gitu. Terus aku tinggal tuangin aja. Habis itu kita kupas bawang merahnya. Oh iya bun, jadi tips biar bumbu dasar kita ini bisa awet sampai berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan, kalau kita mau ambil harus pakai sendok yang bersih dan kering gitu ya. Itu bisa banget menjamin kalau dia tuh bakalan awet gitu bun. Nah, ini semuanya udah dikupas, lengkuas, kunyit nggak ada, jahe, bawang merah, bawang putih. Langsung aja kita masukin ke chopper. Aku sih lebih rekomendasiin pakai blender ya bun, karena dia bisa jadi lebih halus gitu. Cuma ini aku lagi pengen nyobain, ternyata dia nggak bisa teksturnya tuh sehalus kalau pakai blender. Akhirnya nanti aku blender deh dia. Nah, kalau untuk kayak lengkuas sama jahe dia kan terlalu besar gitu potongannya, terus agak keras juga, jadi aku biasanya potong kecil-kecil juga. Itu tuh bisa buat bikin alat yang kita gunain jadi lebih awet gitu bun, biar dia nggak terlalu berat kerjanya. Ini aku pakai kemiri juga 3 butir, aku lupa tadi di awal ngasih tahu, tapi ini tuh opsional ya bun, boleh juga di skip. Aku di food prep dibikin bumbu dasar bulan lalu aku nggak pakai kemiri sih, tapi ini aku pengen cobain pakai. Terus kita masukin aja ketumbarnya. Aku biasanya ketumbarnya dicuci dulu. Nah, langsung aja kita masukin, terus kita tambahin air. Bisa juga kalau mau ditambahin minyak, biar bisa dipakai juga buat yang sedang mengurangi minyak, jadi lebih kayak sehat gitu ceritanya, ala-ala. Langsung aja kita chopper. Terus dia nggak bisa halus gitu kan, jadi aku tambahin lagi aja airnya.
berharapnya dia bisa jadi halus gitu dengan ditambah air, tapi ternyata tetap nggak bisa sehalus yang pakai blender. Ya iya emang sih namanya juga chopper kan, dia tuh cuma memotong gitu, mencacah, bukannya menghaluskan. Jadi kalau misalkan bunda lagi galau nih pengen beli chopper atau blender, tergantung kebutuhan aja. Kalau kebutuhannya emang buat yang halus-halus, aku sih lebih saranin pakai blender. Tapi kalau misalkan buat kayak bikin bakso atau ya yang sifatnya nggak terlalu buat halus gitu, pakai blender aja. Nah ini akhirnya terakhir aku di blender aja biar halus. Itu pannya aku bekas bikin dadar telur ya bun, jadi masih ada sisa minyaknya dikit. Kalau bunda mau pakai minyak bisa ditambahin minyak pas numisnya, tapi nanti kalau misalkan nunggu dia udah kayak kering gitu air-airnya, biar nggak banyak kandungan air kecampur sama minyak gitu. Kalau aku sih enggak ya. Jadi ini tuh bisa banget dipakai buat yang lagi diet juga, dia lebih sehat gitu. Ada yang bilang sih nggak awet, tapi aku udah buktiin sih 1 bulan kemarin itu masih awet banget, masih bagus. Nah tinggal kita aduk-aduk aja, pokoknya sesekali tinggal diaduk aja sampai, emang ini agak lama sih proses masaknya tuh, proses ngeringinnya. Apinya jangan terlalu besar ya bun, dipakai api yang sedang aja, cenderung kecil. Dan kalau pakai pan anti lengket, jangan lupa pengaduknya pakai yang berbahan kayu atau silikon biar dia nggak ngerusak si lapisan pannya. Ada yang bilang juga kalau misalkan mau awet dikasih garam, cuman aku takutnya lupa. Jadi misalkan udah dikasih garam nih, nanti pas mau masak mau ditambahin garam lagi ternyata keasinan. Jadi aku sih enggak ya. Cuman kalau bunda-bunda mau bikin banyak, kayak misalkan bikinnya 400 gram bawang merah, berarti kan agak banyak jadinya. Nah itu dibagi kedua tempat, terus satunya dimasukin freezer aja biar dia lebih awet, yang satunya di chiller. Nah ini udah agak kering airnya. Kalau bunda mau ditambahin minyak pas di bagian ini aja, tinggal ditambahin minyaknya terus sampai bumbunya matang baru diangkat. Kalau aku karena nggak pakai minyak, jadi ini aja udah cukup banget, cukup kering, dan insya Allah dia juga bisa awet gitu. Aduk-aduk lagi. Ini apinya udah aku matiin ya bun, biar dia uap panasnya tuh kayak gak terlalu panas banget gitu kalau kita mau masukin ke wadah. Nah, kalau udah aku langsung siapin ini wadahnya. Aku pakai ini aja, wadah plastik biasa. Kalau bunda ada punya di rumah, lebih baik itu pakai wadah wadah kaca maksudnya. Nah udah, terus kita ini, maaf ya bun, aku nggak ketek gitu karena video memori handphone aku ternyata tiba-tiba penuh gitu, jadi nggak bisa videoin pas proses dia ngeblender cabenya. Nah intinya itu yang tadi, kalau misalkan bunda bikinnya ada lebih banyak, kita bagi dua, satunya buat bumbu dasar merah, satunya buat bumbu dasar putih. Ini tuh aku bekas yang bulan kemarin yang aku simpen di freezer, masih ada 1 kotak gitu. Nah jadi rencananya itu yang mau aku bikin buat bumbu dasar merah. Ini aku bagi dua, nanti ditambahin ke bumbu cabai yang udah kita halusin tadi. Nah tinggal dimasak aja kayak tadi, sama aja. Yang penting intinya tunggu sampai airnya tuh agak kering, sampai dia benar-benar kering dan nggak banyak mengandung air lagi gitu. Nah jadi kalau aku bumbu dasar yang tadi aku bikin itu rencananya aku mau bikin stok aja, mau aku masukin ke freezer. Nah bumbu yang bulan kemarin yang aku taruh di freezer, ini setengahnya aku bikin buat bumbu dasar merah, setengahnya lagi mau aku taruh di chiller. Jadi itu dulu yang dipakai karena itu kan udah dibikin dari bulan lalu gitu. Jadi untuk takarannya silakan bunda sesuaikan aja ya, maunya bikin buat berapa lama atau stoknya buat berapa banyak gitu. Nah ini udah jadi deh bumbu dasar putih dan bumbu dasar merah. Ini tuh bisa dipakai buat masak apa aja. Sebenarnya ada satu lagi bumbu dasarnya, bumbu dasar kuning. Nah bahan dasarnya itu sama aja kayak bumbu dasar putih, tinggal ditambahin kunyit. Cuman karena aku jarang banget masak pakai bumbu dasar kuning, jadi aku tetap stoknya di bumbu dasar putih aja. Kalau misalkan nanti pengen masak yang ada bumbu dasar kuningnya, tinggal aku tambahin aja deh sama kunyit gitu. Jadi bumbu dasar putih ini bisa bunda pakai buat bikin kayak sop,
orak-arik daging cincang, terus baceman tahu, tempe, terus tumis bening sayuran, daging atau seafood gitu. Nah kalau ditambahin kecap bisa dipakai buat jadi semur deh. Terus kalau ditambahin sama santan bisa bikin sayur lodeh, terus sama opor ayam juga. Nah kalau bumbu dasar merah itu kita bisa pakai buat balado, sambal-sambelan gitu, nasi goreng, terus ayam rica-rica, sambal goreng ati, kentang pedas, yang gitu-gitu pokoknya. Terus kalau ditambahin santan bisa buat bikin kalio daging, bisa juga dipakai buat bikin rendang. Aku juga kalau misalkan mau ayam kecap pakai bumbu dasar merah tinggal ditambahin sama kecap. Terus kalau misalkan ini bumbu putih tuh bisa juga dipakai buat ungkep-ungkep gitu bun, tinggal ditambahin aja kunyitnya. Oke cukup sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Untuk video bumbu oles nanti akan ada di video selanjutnya insya Allah ya, nanti aku bikinin cara bikin bacaman bawang putih sama resep bumbu oles. Selamat mencoba bun dan semangat memasak. Thanks for watching, jangan lupa like, comment, dan yang paling penting adalah jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.